Shalom adik-adik semua, selamat sore, selamat berkumpul kembali di dalam ibadah online pada sore hari ini. Adik-adik sudah siap? Tentunya, Kak Robi percaya, Papi Robi percaya, adik-adik semua sudah siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu ya. Yuk, semuanya sikap berdoa, kelipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa, hormati Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada sore hari yang indah. Kami bersyukur kepadamu atas segala berkat kasih karunia-Mu Tuhan. Kami tetap diberikan kesehatan yang sempurna daripadamu Tuhan. Hingga sore hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul kembali di dalam acara ibadah online pada sore hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin kami Tuhan dalam acara ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih, dialah nama Tuhan saja yang kami tinggikan, kami muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik semua, yuk tiba saatnya kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Yuk kita angkat pujian hari ini kurasa bahagia, ya. Semua bisa kan? Saatnya kita memuji memuliakan nama Tuhan. Yuk, semuanya pakai gerakannya di saat kita angkat pujian ini. Kita angkat pujian hari ini kurasa bahagia, ya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada
yang dapat memisahkan kita. Oke, puji Tuhan, kita percaya bahwa kita di dalam Tuhan tidak ada yang dapat memisahkan, karena Tuhanlah yang terus mempersatukan kita dalam kasih-Nya. Amin. Puji Tuhan ada dari semua. Haleluya. Kita akan masuk lagi ujian yang kedua ya dari semua. Kita mau pakai gerakannya. Kita percaya bahwa kita sudah berkumpul dalam nama Tuhan dengan dalam kasih-Nya. Dan saatnya kita juga mau memuji Tuhan. Oh, betapa indahnya. Amin ada dari semua. Yuk kita semua pakai ujian ini sambil pakai gerakannya. Oke, amin. Haleluya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala harum, yang kujangkut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala harum, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh betapa indahnya. Amin. Puji Tuhan ada di semua. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita merasakan sukacita yang besar. Amin ada di semua. Amin. Nah, adik semua, tiba saatnya kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan juga. Nah, kita angkat pujian Bapa kami yang ada di surga dengan sikap hati menyembah, dan lanjut kita mau masuk dalam doa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siap adik semua? Yuk kita angkat pujian ini, Bapa kami yang ada di surga. Amin Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami
ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Haleluya Yesus. Amin Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Puji Tuhan adik-adik semua, kita percaya, kita mau satukan hati kita mau berdoa, dan biarlah kiranya firman Tuhan yang akan kita terima, kita dengar, menjadi berkat, kekuatan dalam hidup kita semua. Amin adik-adik semua. Yuk kita mau berdoa, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada sore hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur, biarlah kiranya pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau jamah kami semua Tuhan, Engkau jamah adik-adik yang ada di rumah yang saat ini sedang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Engkau berkati, urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu, dan biarlah di saat mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka diberkati Tuhan, mereka dijamah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan bekerja di dalam setiap kehidupan adik-adik semua. Terima kasih Tuhan, kami siap dibentuk dengan kebenaran firman-Mu, dan kami siap untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau siapkan hati kita ya. Kita mau siapkan Alkitab kita. Di saat kita mendengarkan, di saat kita baca Alkitab, kita ikuti ya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari setiap firman Tuhan yang kita sudah dengar ya. Puji Tuhan. Yuk simak firman Tuhan hari ini. Jangan ada yang ngobrol ya. Oke adik-adik semua, siap ya? Oke, puji Tuhan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuli dari kitab Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37. Pada suatu hari, Tuhan Yesus sedang berjalan pergi ke Danau Galilea. Dalam perjalanan, di situ ada orang yang tuli, tidak bisa mendengar, dan gagap, susah untuk berbicara baik. Tiba-tiba orang-orang lain melihat dan merasa kasihan
kepada orang tuli dan gagap itu. Lalu mereka membawa orang tuli dan gagap itu kepada Tuhan Yesus. Mereka memohon agar Tuhan Yesus meletakkan tangannya ke atas orang tuli dan gagap itu. Kemudian Tuhan Yesus membawa orang tuli dan gagap itu ke tempat yang sepi. Tuhan Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, dan Tuhan Yesus meludah dan meraba lidah orang sakit itu. Tuhan Yesus melihat dan menengadah ke langit, lalu menarik nafas. Tuhan Yesus berkata kepada orang sakit itu, "Efata," yang artinya terbukalah. Maka seketika itu sembuhlah orang itu dan bisa mendengar. Mulutnya juga sembuh, sehingga orang itu bisa berbicara dengan baik. Orang-orang lain takjub akan hal itu dan tercengang melihat mujizat itu terjadi. Orang-orang lain itu memuji Tuhan dan bersaksi, memberitahukan mujizat itu kepada banyak orang. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Nah, adik-adik semua, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan tayangan cerita firman Tuhan, ya, di mana ada seorang yang tuli dan gagap. Dia tidak bisa mendengar dan dia tidak bisa berbicara dengan lancar. Tetapi ketika orang banyak melihat bahwa orang ini perlu ditolong dan dia dibawa kepada Tuhan Yesus, apa yang terjadi adik semua? Yesus memiliki rasa belas kasihan kepada orang ini, sehingga Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagap ini oleh karena kuasa dan mujizat Tuhan. Yesus sanggup melakukan perkara itu. Dan apa yang terjadi? Orang ini ternyata sembuh dan Tuhan menyatakan kasih-Nya, menyatakan mujizatnya terhadap orang ini, sehingga orang ini sembuh dan dia menjadi saksinya Tuhan. Padahal Yesus sudah berkata kepada orang ini, "Pulanglah, kamu jangan beritahukan kepada siapa-siapa." Tetapi orang ini nggak bisa untuk tidak menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam hidupnya. Otomatis dia menceritakan bagaimana dia bisa berbicara, bagaimana dia bisa mendengar. Itu semua karena perbuatan Tuhan. Nah, adik-adik semua, sehingga orang ini yang disembuhkan Tuhan, dia menjadi saksi. Dia kemana-mana pergi menyaksikan cinta kasih Tuhan, menyampaikan bahwa Yesuslah yang menyembuhkan. Sehingga akhirnya apa, adik? Banyak orang ingin bertemu dengan Yesus, banyak orang ingin mengenal Yesus. Nah, terlebih kita adik semua, kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita semua ini adalah biji matanya Tuhan. Kita disayang Tuhan. Oleh karena itu adik semua, kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau memiliki intim worship dengan Tuhan, ya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau melayani Tuhan, ya. Adik-adik semua, jangan lupa Tuhan sayang kepada adik semua. Tuhan juga sayang kepada papi mami, ya. Tuhan sayang semuanya. Terlebih orang yang tuli dan gagap ini adik semua. Kita lebih disayang lagi, ya adik semua. Kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Yesus sanggup melakukan mujizat karena Dia adalah Tuhan dan juru selamat kita semua. Amin adik semua. Puji Tuhan. Mari adik semua kita responi firman Tuhan dan kita mau mengimani. Kita juga mau menjadi saksi Tuhan. Kita juga mau menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Melalui kesaksian hidup kita, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, belum percaya Tuhan, mereka ingin juga percaya kepada Tuhan Yesus, ya adik-adik. Amin. Yuk kita mau berdoa, kita mau tutup ibadah pada sore hari ini dengan doa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami saksikan bersama. Biarlah apa yang kami lihat, kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi berkat-Mu bagi banyak orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biarlah melalui hidup kami Tuhan, kami boleh menjadi saksi yang hidup bagi Engkau Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tetap setia, ajar kami untuk tetap melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semua, ingat ya, ayat hafalannya di dalam Lukas pasal 1 ayat 37 ya. Lukas pasal 1 ayat 37 ya. Bunyinya demikian. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mukjizat. Puji Tuhan adik-adik semua. Bye-bye untuk minggu depannya. Sampai minggu depan lagi.